Yang kembali lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Keren banget kan. Kita kan sekarang lagi ngomongin Chelsea ya. Iya, lagi di Dan Alika Stamford pakai- Bridge nih. Di Stamford Bridge, benar banget. Alika pakai Ini karena batik Chelsea. kan kalau fans Chelsea yang biasa pakai jersey. Pakai jersey. Kayak saya ini lebih ke eksekutif. Saya fans tingkat tinggi nih. Beli batik Chelsea. Kalau saya lagi cosplay jadi drummernya Ungu. Kenapa tuh? Roman. Di Chelsea ya ada Roman. Aduh. Di segmen yang kedua ini kita bakal ngomongin soal 5 gelandang unik di Chelsea. Oh iya, masih soal Chelsea ya. Soal Chelsea. Tapi setelah era Frank Lampard. Oke. Ya, jadi kan Frank Lampard ini tuh bisa dibilang, Alika setuju nggak kalau Frank Lampard ini adalah salah satu gelandang terbaik Chelsea kan? Mungkin sekarang masih yang terbaik Masih yang terbaik bahkan ya. Betul. Karena emang zaman dia mengabdi juga lama banget gitu. Mengabdi. Kayak abdi negara ya. Dek. Hah? Dek. Halo Dek. Jadi kan benar banget kata Alika tadi, Betul. selain permainan yang bagus, fans Chelsea juga kagum dengan kesetiaannya tadi ya. Iya. Setelah mengabdi lama banget di Chelsea. Jadi Lampard ini kan udah di Chelsea sejak 2001 Betul. dan dia berpisah pada 2014. Benar. Karena Chelsea-nya nikah sama Glenn Salinski. Bukan. Itu bukan setia sama Chelsea yang itu. Beda. Aduh. Semenjak kemargian Lampard nih di tahun 2014 emang si Chelsea ini terlihat agak struggling kalau saya bilang untuk mencari penggantinya. Cari penggantinya. Karena ya untuk menyamai rekor Lampard atau ya menyamai Permainannya pun permainan dan kesetiaannya tadi ya pasti tidak mudah gitu. Betul. Nah, ada sejumlah gelandang tengah yang direkrut Chelsea sejak kepemimpinan Lampard dan dinilai digadang-gadang akan menjadi penggantinya Penggantinya gitu. Lampard. Betul. Dan yang kita punya 5 yang paling menarik ya. Betul, karena Dan banyak. bagus. Menarik aja ini. Yang pertama ini ada Danny Drinkwater. Benar. Jadi skuad juara Leicester City kan waktu 2015-2016 itu porak-poranda. Soalnya para pemainnya tuh diambil-ambilin. Langsung dilirik sama Kante. Benar ya, Chelsea. Glory Hunter lah. Dan di Leicester ini Kante tuh tampil dominan banget. Kan? Betul. Nah ini yang bikin Chelsea itu keranjingan untuk kembali merekrut pemain Leicester. Benar. Jadinya Chelsea ini tuh Wah, keranjingan tuh bukan jadi anjing dong. anjing ya. Keranjingan tuh keseringan jadinya. Keseringan, Waduh. ya. Ini Nah, naskahnya. nah kemudian salah satu pemain lain dari Leicester selain Kante yang Betul. dibeli adalah Drinkwater ini. Danny Drinkwater. Benar. Ya direktur Chelsea bahkan waktu itu 35 juta pound. Gede banget ya. Betul, tidak termasuk yang murah itu. Karena Drinkwater itu waktu di Leicester adalah rekan si Kante di lini tengah Leicester Jadi yang di membawa juara. Leicester kan 2 pemain. Benar. Kanter sama Walaupun ya emang yang menonjol Kante tapi ada pemain yang melengkapi dia Melengkapinya lah. ya, Betul. Drinkwater, Nah, si Chelsea ini berharap Drinkwater bisa kayak waktu bermain sama Kante di Leicester, Di Leicester membantu bisa main lini kayak tengah. gitu. Iya. Dan di musim pertamanya nih Kak, Drinkwater ini sempat main 22 penampilan nih di Oke. semua kompetisi. Kenapa cuma 22? Karena cedera. Jadi dia nggak bisa main gitu ya. Klasik. Sampai akhirnya kursi kepelatihan Chelsea ini pindah ke Maurizio Sarri. Benar. Soalnya si Sarri ini tuh gak datang sendiri Kak. Wah. Dia datang sama Jorginho. Iya. Bahkan dia mendatangkan Kovacic meskipun Betul. dengan status pinjaman ya dari Iya. Real Madrid. Dan sejak saat itu si Drinkwater ini nggak pernah main Kak. Ya, jadi pelapis abadi. Pelapis abadi. Betul. Gila sih. Karena ya emang biasanya beda pelatih beda visi misi Beda juga. visi-misinya Karena juga. waktu itu pelatihnya bawa Drinkwater buat misi tertentu ya ketika Sarri bawa visi baru ya gak kepake. Beda lagi. Karena itu zaman siapa Conte. Betul, Conte menteri Conte. Nah, yang membuat Drinkwater memilih dipinjamkan ke Burnley pada akhirnya nih Drinkwater ini tidak mendapatkan waktu bermain. Mendapatkan Dia waktu mendapatkan bermain juga, kritiknya ketika di Burnley itu dia pada akhirnya pernah bermasalah karena menyerang orang di luar klub malam. Mungkin karena frustasi gitu ya. Frustrasi. benar-benar. Dia udah berpikir wah hidupku bakal enak nih di Chelsea. Ternyata dibuang pelatih baru dia kepikiran dan akhirnya tidak bisa berkembang sebagai pemain malah bola. orang, ya. Dia pindah waktu itu ke klub lain Aston Villa dan dia juga waktu itu bersetegang dan menanduk Diego Jota. Jadi emang si Namanya Drinkwater ini Jota aja sih. Jota. Jota aja. Jota aja. Karena waktu itu Drinkwater didakwa bersalah dan berkendara dalam keadaan mabuk juga hingga karir bolanya tuh ya menurun. Itu kayak nggak sesuai sama namanya sih Kak. Kenapa tuh? Kan namanya Drinkwater minum air. Sehat harusnya. Iya bukan drink beer. Dan ini drink beer. Drink beer itu Bukan baru boleh ya. mabok. Iya benar juga. Nah pada Mei 2020 ESPN ini memasukkan Drinkwater sebagai transfer
terburuk Premier League sepanjang masa setelah Alidia. Waduh. Kalian tau nggak Alidia? Alidia itu bahkan saya nggak tahu. Jadi dia ini pemain fake. Wah, pemain fake di Southampton. Jadi dia minta saudaranya nelpon ke pelatihnya Southampton bahwa aku tuh Pele loh. Wah, Pelenya. Aku punya saudara. Lupa waktu bukan Pele siapa gitu ya di Afrika. Aku punya saudara namanya Alidia gitu. Kamu rekrut dia aja. Akhirnya Southampton ngerekrut si Alidia ini. Wah. Pas dimainin ya itu. Masalah ini Southampton gak searching dulu apa? Zaman dulu. Tahun 97. Waduh. Nah, kenapa menarik si Drinkwater ini? Jadi seharusnya kan hidupnya Drinkwater itu nggak turun terlalu cepat. Iya, setelah dia juara Leicester gitu Premier League, ya. benar. Kan waktu pas dia juara sama Leicester tuh banyak cerita menarik ya soal dia gimana Drinkwater ini jadi mantan pemain MU yang gagal, akhirnya naik lagi sama Leicester dan sekarang malah bakal dianggap sebagai pemain gagal aja sih Drinkwater tuh. Ini yang tadi kita bahas from hero to zero to minus lagi, nggak bisa ini lagi dulu. Beku ya. Nah kemudian yang berikutnya ada Timothy Bakayoko. Wah kalau di Jepang ini Bakayaro. Si Bakayoko ini direkrut Chelsea dengan nilai 40 juta pound pada tahun 2017. Ini suksesornya berarti udah ada tadi si Drinkwater sama Jorginho dan Kovacic. Ini Bakayoko yang naik burung itu Raja Wali? Bukan dong, itu Yoko yang lebih lama lagi. Aduh referensinya tua ya. Nah waktu itu si transfer si Bakayoko ini bahkan menjadi rekrutan termahal Chelsea. Melebihi itu ya. Iya, melebihi Fernando Torres yang waktu itu kan. Fernando Torres. Iya, waktu itu kan juga itu termasuk yang mahal. Nah, tapi ini para penggemar termasuk saya gitu malah terkejut dengan penampilan si Bakayoko ini. Kenapa Kak? Kenapa terkejut? Karena waktu itu mereka menuduh kalau Antonio Conte sebenarnya merekrut kembaran Bakayoko yang tak benar-benar bisa bermain bola karena jelek banget mainnya. Jadi kayak ini benar pemain bola. Karena waktu itu dia pendekar. Aslinya mungkin karena dia pendekar ya. Sama Bibilung. Aduh. Nah, karena musim pertamanya jelek, dia itu dipinjemin ke AC Milan, Napoli, Monaco dan sekarang tuh main di Milan lagi ya kalau nggak salah ya. Dan kesepakatannya adalah peminjaman selama 2 tahun dengan opsi pembelian. Beli aja. Kenapa Bakayoko ini menarik? Karena Bakayoko ini justru tampak baik-baik saja. Iya, di Milan bahkan sempat bagus lah di bagus bahkan di tim pinjaman. Dan ini bisa jadi jawaban buat Judika. Kok Judika? Dia kan ada judul lagunya. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Jawabannya ya pinjemin lah. Pinjemin pasti baik-baik. Ya curhat itu lagunya Bakayoko banget ya. Nah berikutnya nih mungkin yang lagi sekarang anget banget ya. Ada Kai Havertz. Havertz ini walaupun pada pembeliannya termasuk yang terlihat kemahalan. Karena dia direkrut senilai 62 juta. Lebih mahal daripada Bakayoko tadi 20 juta bahkan. Dia direkrut dari Bayer Leverkusen. Dan menjadi rekrutan termahal Chelsea setelah Kepa Arrizabalaga di musim itu gitu ya. Kepa mahal karena membuang trofi piala. Wah. Bawa ya. Masa depan ya. Nah, namun si Havertz ini kemudian menunjukkan kualitas kebalikan dari Bakayoko. Jadi dia yang awalnya tidak dinilai bagus, justru bisa menunjukkan kualitas. Karena di Februari 22 ini saja, misalnya dia mencetak 4 gol dari 5 pertandingan gitu. Bersinar lah. Karena ya si Havertz ini pada pertengahan Desember 2021 hingga akhir Januari, dia tuh sebenarnya cuma main 2 kali. Waktu itu karena mungkin pelatihnya bingung nih dia posisinya mau ditempatin di mana, karena ya itu tadi dia tuh pengennya jadi suksesor Lampard. Lampard. Betul. Dan ini juga yang membuat Thomas Tuchel memuji Kai Havertz. Bukan karena dia suka bersih-bersih ya. Nah, aduh. Jadi dia sadar kalau si pemain berkebangsaan Jerman tersebut tuh sebenarnya bukan gelandang tengah, bukan gelandang serang. Salah ternyata. Ternyata dia itu adalah false nine. Iya. Atau peran yang digunakan sama si Cesc Fabregas waktu Spanyol di Piala Eropa 2012 ya. Jadi dia gelandang tapi jadi striker bayangan. Nah, kenapa menarik? Karena Havertz ini adalah tipe gelandang yang bisa mencetak gol. Betul. Bahkan capaian gol-golnya membuat dia bisa mencadangkan Romelu Lukaku. Keren banget. Ya. Tapi lebih keren lagi kalau Havertz ini dia bisa mencadangkan devisa negara. Waduh, jangan dong, kriminal dia. Nah kemudian yang berikutnya ada juga yang sekarang juga masih hangat, Mateo Kovacic. Ya, nama Kovacic ini bersinar sebagai pemain muda potensial. Kalau dia bergabung dengan Inter Milan waktu itu. Namanya sih waktu itu pada tahun musim 2015-2016 melambung juga saat dia direkrut oleh Real Madrid. Jadi
waktu itu sempat direkrut Real Madrid, tapi ketika Maurizio Sarri menandatangani Chelsea, Kovacic didatangkan dengan status pinjaman. Karena di Madridnya ternyata ketutup juga sama pemain tengah yang lain gitu. Dan di bawah Sarri, Kovacic ini tampil prima bersama Jorginho ya kan. Benar. Bahkan susah buat tergantikan gitu ya. Betul. Nah setelah Sarri pindah ke Juventus, kan ada kesan kayaknya Kovacic juga nggak akan ke Chelsea kan. Betul. Ternyata Chelsea justru mempermanenkan si Kovacic ini kan. Dan dia menjadi bagian integral di Chelsea di bawah arahan Frank Sinatra. Waduh, Frank Lampard dong, bukan Frank Sinatra, beda dong. Nah, tugasnya ini emang bukan mencetak gol sih Kovacic ini, tapi menjaga lini tengah dan menguasai area lini tengah gitu. Nah, kenapa menarik? Yaitu tadi karena Kovacic bukan tipe gelandang yang menonjol, tapi perannya tuh besar banget buat Chelsea. Itu kan menjadi pelengkap si Jorginho sama Kante nih. Kalau Kante sekarang lebih menyerang, Jorginho lebih bertahan, si Kovacic ini beneran di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya ya. Itu no pun intended, tapi emang di tengah dia, gelandang tengah gitu. Nah, berikutnya nih mungkin yang paling sekarang diperbincangkan. Karena harusnya dia dapat Ballon d'Or. Ada Jorginho nih. Benar. Jorginho ini datang karena kebutuhan Sarri, yang mana waktu itu dia di Italia mungkin udah tahu talentanya. Di awal kehadirannya ini padahal si Jorginho ini sebenarnya tidak begitu bersinar. Karena mungkin ya pemain Italia datang ke Liga Inggris yang kick and rush, harus beradaptasi lah. Nah, namun setelah sekian lama Jorginho kian memperlihatkan kualitasnya. Dia jadi sekarang pemain yang tidak tergantikan di lini tengah The Blues. Jadi kalau tadi Kante sekarang udah mulai dirotasi, Kovacic dirotasi, Jorginho itu pasti pilihan utama DMF di Chelsea. Ya. Betul. Dan dia kalau nggak salah soalnya bagus kan? Sempat keluarin lagu yang apa? Sembako itu? Bukan, itu Jorgi. Sama Jorgi ya? Jorgi, itu beda Jorgi. Ya, di musim pertamanya Jorginho ini main di 54 pertandingan kan? Gila sih. Paling banyak. Kompetisi. Dan di bawah Frank Lampard dia main di 44 pertandingan. Di musim selanjutnya 43 pertandingan. Dan di bawah Thomas Tuchel sekarang ini Jorginho udah mencatatkan 35 pertandingan sampai awal Maret. Nah, kenapa Jorginho menarik? Betul. Salah satunya karena penaltinya kan. Benar, hop, skip, and jump. Beda. Itu kayaknya bakal jadi kalau misalnya di game-game tuh udah ikonik Jorginho banget, tendangan Jorginho. Nah, berikutnya nih selain 5 nama di atas ada honorable mention. Iya, karena banyak banget ternyata pengganti Lampard setelah kepergiannya. Termasuk nih favorit saya juga salah satunya adalah Cesc Fabregas. Oh iya, Cesc Fabregas pernah di Chelsea ya. Hitung ya. Karena ya semenjak itu Fabregas bermain buat Chelsea di tahun 2014 sampai 2019. Walaupun ya emang kan masa keemasannya ada di Arsenal. Cuma ternyata di Chelsea ini masih bisa bertahan lah sebagai pemain bintang. Karena jumlah penampilan buat Chelsea aja selalu konsisten. Dia selalu waktu itu tampil di 40 penampilan di tiap musimnya. Betul, padahal umurnya udah tua gitu. Nah, di musim terakhir nih Fabregas akhirnya pindah ke Monaco dan beristirahat di sana karena mungkin udah umur juga gitu, mau pensiun. Nah, ini akan jadi pertanyaan lagi karena kan untuk menjadi suksesor Lampard mungkin agak susah ya dari kesetiaannya. Nah, Fabregas aja yang kita kira ini nih pengganti Lampard, ternyata cabut. Nah, kira Chelsea mungkin berandai-andai gimana nih sama Kante. Karena walaupun sekarang Kante kayak di musim pertamanya rutin, sekarang udah mulai tergantikan gitu. Apakah gagal lagi nih suksesor Lampardnya? Apakah bisa bertahan? Benar. Ngomong-ngomong itu Cesc Fabregas nge-Cesc-nya di mana? Wah, bukan. Beda lagi. Itu juga masih yang tadi ya. Aduh, menarik banget bahasan kita di segmen yang kedua ini. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.